Bu, nanti nggak nyambung Bu ya, soalnya ini berlanjut Bu ya. Iya. Baik ya, saya ulang dari atas sedikit Bu ya. Iya. Baik. Katakanlah nabiku itu adalah Nabi Muhammad SAW ya, yaitu Nabi Muhammad Bu ya bin Abdullah Bu ya bin Abdul Muthalib, kemudian bin Hasim bin Abdul Manaf Bu ya, yang Allah pilih dari suku Quraisy ya. Nah, sedangkan Quraisy itu diantaranya itu keturunan Nabi Ismail yang utama Bu ya, keturunan Nabi Ismail Bu ya. Yang utama yaitu Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah kepada golongan manusia dan golongan jin gitu ya. Jadi Ibu, jin itu bernabinya kepada manusia Bu ya, sebab tidak ada nabi dari golongan jin Bu ya, tidak ada nabi dari golongan jin. Jadi nabi ngikutin hukum-hukum dari Nabi Muhammad SAW Bu ya. Paham tuh Bu ya? Paham dong Bu? Iya. Jadi jin bernabinya kepada siapa? Kepada manusia. Sekarang terakhir Nabi Muhammad bernabinya kepada Nabi Muhammad SAW. Itu jin Bu ya. Nah, kemudian diturunkan padanya kitab Al-Quran. Ianya kepada siapa? Kepada Rasulullah ya. Nah, diturunkan kepadanya yaitu kitab Al-Quran itu kepada Rasulullah. Dan hikmahnya itu sunnah Bu ya. Hikmah itu sunnah Bu ya. Yang kalimat-kalimat dari Nabi itu hikmah Bu ya. Itu sunnah. Jadi Rasulullah. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasul itu hikmah Bu ya. Jadi hadis Bu ya. Hadis ya. Kemudian ia mengajak, ianya kepada Rasulullah Bu ya. Ia mengajak manusia untuk mengikhlaskan ibadah ya. Jadi ibadahnya manusia dipinta Bu ya untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Tidak boleh ibadah karena itu, karena ini Bu ya. Maaf ya, mungkin masih ada di antara manusia yang ibadahnya karena malu sama mertua jadi ibadah. Masih ada Bu ya. Ibadahnya malu sama serumah jadi ibadahnya malu sama tetangga jadi ibadah. Itu masih bisa terjadi Bu ya, masih bisa terjadi Bu ya. Kemudian ibadahnya karena ingin ini Bu ya. Nah, jadi ibadah itu Bu ya, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Bu ya. Jadi Ibu ibadah jangan diembel-embeli itu ini Bu ya. Paham tuh Bu ya? Jangan diembel-embeli yang macam-macam. Jadi ikhlas aja karena niat lillahi ta'ala. Itu ya Bu ya. Baik. Kemudian dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Meninggalkan peribadahan kepada selain Allah, yaitu apa? Yang umpamanya sering disampaikan, tapi ini kan memang pelajaran harus disampaikan Bu ya. Meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Apa itu? Yaitu dari menyembah berhala. Kalau sekarang yang menyembah berhala emang nggak ada berhalanya Bu ya. Yang ada juga berhalanya yaitu jadi apa Bu? Kuburan ya. Kuburan, karena berhala sekarang nggak ada. Kalau dulu kan berhala orang soleh, kemudian mereka sembah, mereka dijadikan perantara, mereka jadikan tawasul gitu ya. Berhalanya orang soleh. Kalau sekarang kuburannya kuburan orang soleh. Kan masih banyak Ibu ya. Masih banyak orang yang masih berbondong-bondong ke kuburan orang-orang soleh Bu ya, ziarah Bu ya. Niatnya untuk minta barokah. Di situ berdoa. Kalau berdoa mah cukup di rumah Bu ya. Cukup di rumah atau lagi sholat di masjid berdoanya. Bukan berdoa di kuburan Bu ya. Paham tuh Bu ya? Tidak boleh minta berkah ke kuburan, tidak boleh meminta ke menyembah ke kuburan. Paham tuh Bu ya? Ya. Dulu kan berhalanya ada. Kalau sekarang yang jadiin berhalanya kuburan. Kenapa? Ya karena mereka di situ memang berdoa minta berkah di situ gitu Bu ya.
Kalaupun umpamanya dulu kan orang kafir musyrikin Quraisy kan kalau ditanya kenapa engkau menyembah berhala, mereka juga jawab, aku tidak menyembah berhala, tapi aku tidak minta kepada berhala, aku minta kepada Allah. Berhala ini hanya perantara, gitu, tawasul ya, hanya perantara. Mereka jawabnya gitu ya, mereka jawabnya begitu. Nah sekarang juga kalau umpamanya orang yang pada ke sana Bu ya, ke sana ke makam para wali apa gitu ya, kalau ditanya pasti mereka bilangnya minta kepada Allah, tapi melalui kuburan. Nah ngapain jauh-jauh ke sana kan gitu Bu ya. Maaf banget ya. Maaf banget ya, sudah ikut ziarah Bu ya, mendatangi Bu ya, mendatangi 15 makam Bu ya, 15 makam Bu ya, 14 makam, 9 makam wali, 9 makam para wali ya, wali Songo ya. Nah, terus yang 4 itu makam Gus Dur, nah makam Pak Karno, makam yang di Pekalongan itu makam siapa di Pekalongan, terus makam yang di Semarang itu apa, Ungaran ya. Iya. Iya, kalau makam yang di Ungaran saya tahu namanya, yaitu Munadi, namanya kayak Munadi, tapi kalau yang di Pekalongan saya lupa namanya. Iya, 14 makam. Tapi Ibu, saya tidak ikut-ikutan. Ya, saya tidak ikut-ikutan baca Yasin, baca tahlil apa enggak Bu ya. Saya menyelinap aja di apa namanya? Di tiang-tiang. Di balik tiang. Di balik tiang. Iya. Terus saya pengen tahu, tapi saya ngumpet di balik tiang Bu ya. Di makam Gus Dur juga saya enggak Bu ya. Di makam Gus Dur juga ya saya menjauh aja dari mereka gitu. Menjauh aja dari mereka gitu ya. Nah, saya mah cuman pengen tahu aja gitu ya. Pengen tahu aja gitu ya. Tapi rombongan itu juga berdoa gitu. Ya semua lah, cuman saya doang yang kagak. Cuma seneng aja Bu ikut gitu. Pengen tahu. Iya, ikut. Pengen tahu. Iya, pengen tahu. Iya, jalan-jalan gitu ya. Nah, gitu Bu ya, sampai kemana? Oh, ke ini, ke makam yang di itu, yang di Madura. Kiai Kholil ya. Di makam ya, di Madura juga saya ke sana juga, berarti 15 ya, sama makam yang di Madura itu ya. Jadi kita 15 makam sekali jalan itu Bu ya. Pernah, tapi saya tidak ikut-ikutan. Saya hanya pengen tahu gitu Bu ya. Jadi Ibu, memang benar-benar Bu ya. Saya ngelihat emang di situ sampai ngantri Bu ya, terus sampai ada yang nangis-nangis. Lah macam-macam lah Bu, sampai nggak kebagian tempat ngantri Bu ya, sampai nggak kebagian tempat ngantri. Emang bener seperti itu, makanya kalau saya nggak ikut begitu, saya nggak tahu ya, saya nggak tahu ya. Jadi saya ikut seperti itu, jadi saya tahu seperti itu gitu Bu ya. Yang waktu di Cirebon aja gini Bu, Itunya ya, garis-garis iya. Itu dindingnya sampai hitam yang bakar itu ya. Bakar apa ya? Yang bakar nggak tahu bakar apa. Iya. Hitam banget itu Iya. dindingnya. Jadi hanya pengen tahu Bu ya, tidak ikut-ikutan. Nah jadi untuk apa Ibu Rasulullah diutus oleh Allah, yaitu jadi apa Bu, untuk mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Bu ya, dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah Bu ya. Jadi ditinggalkan itu perbedaan kepada selain Allah ya. Contohnya di sini ya, menyembah berhala udah Bu ya. Menyembah batu kan kita masih sering lihat kalau di Indonesia ya, lihatnya di TV Bu ya, di YouTube, di TV kan banyak Bu ya. Ada batu gede, di situ ada apa Bu? Ada sajen. Itu sama aja dengan menyembah Bu ya. Kemudian juga ada pohon gede juga, di situ ada sajen. Ibu kan suka nonton kan di YouTube juga gitu Bu ya. Nah terus tentang pohon Bu ya, saya waktu di mana ya, dari sebelah sana Bali apa ya,
Lombok ya. Nah, NTB. NTB ya. Saya pernah ke NTB juga Bu ya. Nah itu Ibu di NTB Bu ya, ada pohon. Emang kita hadir juga di situ. Terus orang-orang pada di situ ada gua ya, pada turun. Saya mah nggak turun juga Bu ya. Nah di situ tuh deket gua tuh ada pohon Ibu, pohonnya rindang lah gitu Bu ya. Pohon beringin. Bukan, pohonnya rindang. Di situ banyak ini Bu, banyak apa namanya? Bukan, dilemparin ke ini pohon. apa namanya? Bukan dilemparin, diiket-iketin. Nah, jadi pohonan itu penuh sama iket-iketan benda. Nah, kalau uang itu yang Hah? deket. bukan benda, bukan uang, benda Bu ya, bukan uang. Jadi memang itu saya ngelihat Bu ya, itu di NTB. Enggak, benda apa aja, benda. Bisa keris kali ya. Enggak, bukan. Benda-benda diiket-iketin ke situ ke pohon Bu ya. Nah, jadi pohon itu bukan berbuah, bukan berbuah dengan buahnya, tapi yaitu kalau bahasa saya itu rawainya yaitu pakai iket-iketan benda gitu ya. Nah kalau itu memang saya benar-benar ngeliat, nyaksikan Bu ya. Tapi di YouTube juga banyak, di TV juga banyak, di tiap daerah ada Bu ya. Di daerah-daerah tertentu ada yang pohon-pohonan diiket-iketin benda gitu ya. Nah itu juga termasuk tidak boleh. Kenapa? Sirik juga Bu ya. Nah Di situ ada permintaan Bu. ya itu sirik. Iya, sebelum Ya iya, makanya dia kan tuh ada permintaan. Tulis kali ya. Nah, di situ juga ada gua, Bu ya, ada gua. Terus di situ pada turun orang-orang, saya emang nggak turun juga, Bu ya. Bu, tapi kalau gua tuh seneng Bu melihatnya itu, melihat dalamnya gua tuh seneng gitu ya. Lah kalau saya ke guanya Gua Akbar. Yang Tapi di Gua Akbar Bu ya, di mana? Yang Mama Elil bilang tuh. Gua Akbar di mana? itu Di situ yang kita ngikut dulu di gua apa itu? Bukan. Gua Akbar di apa ya? Jawa Timur ya Bu. Iya, Jawa Timur. Tuban. Nah, kalau saya ke gua emang masuk ke Gua Akbar di Tuban. Tapi Di mana-mana udah di Tuban, iya, ada Gua Akbar Bu ya. Di Tuban ada Gua Akbar, guanya besar Bu ya. Di atasnya ada lubang Bu ya. Jadi matahari masuk. Nah, di dalam gua itu ada gua lagi turun. Nah, mereka juga pada turun juga, pada baca Yasin Tahlil juga di situ. Jadi di dalam gua ada masuk lagi ke gua Kalau kecil saya gitu. cuma seneng aja tuh melihat di dalam itu. Jadi bagus, ada sungai, ada pernah Bu yang ke Pamijahan itu loh, Pamijahan. Bareng sama saya juga. Enggak, dulu Bu. waktu di Pamijani ya kita masuk. Bagus, Iya. itu seneng gitu ya. Saya mah Seneng gitu. enggak takut kita kok alat Pemandangan. tutup aja kita. Jadi nggak bisa keluar. Jadi kalau saya dulu ke Gua Pamijahan juga waktu masih di Kodam. Waktu masih di Kodam itu ikut Ustadz dari Cijeruk, Cigombong ya, Cijeruk, Cigombong apa, termasuknya Bogor apa perbatasan Bogor Sukabumi ya. Ikut sama dia pertama-tama gitu ya. Ya cuman pengen tahu aja. Iya, pengen tahu gitu Bu ya. Pengen tahu gitu ya. Nah, di sini juga saya pernah banyak sering bawa jamaah dari sini juga udah ke sini gitu ya. Nah, cuman jalan-jalan pengen tahu gitu ya. Ikut jalan-jalan. Itu yang sekarang rame ada topi haji gitu ya. Nanti kalau di situ kan ada lubang-lubang Iya, nanti. kalau di Pamijahan gitu Bu. Gitu. Kan ngupasin kepalanya kalau Tapi lepas, ntar kena saya ya. juga dulu waktu masih di Kodam Iya. enggak ke topi haji juga enggak. Cuman tuh akal topi haji tuh naik gitu Bu ya. Magang ini itu air yang ngetes. Iya, tuh air jam-jam katanya gitu ya. Saya juga enggak. Terus ada jalan terowongan katanya ke Mekah gitu. Iya, Gitu. Jadi tembusnya ke sono gitu. Tapi saya cuman jalan-jalan. Mitos-mitosnya ya Bu. Iya, banyak mitosnya. Ya ibu-ibu dari sini juga udah beberapa kali saya berangkat dari sini juga. Sama belum Aku haji. sekali doang. Tuh sama Pak itu ya, sama Pak Hotip. Enggak sama ibu. Sama ibu. Iya, sama Pak Hotip juga, Pak Hotip. Dulu masih almarhum
belum ikut juga bapak. Iya. Ikut. Aku kan ngintilin dia aja. Baik Bu ya. Nah jadi Ibu Belum ngaji saya. pada saat ini masih di Batu Gede masih ada suka apa namanya sesajen Bu ya. Di Pohon Gede juga masih ada sajen Bu ya. Kampung saya Nah waktu iya. kesini, Nah jadi Ibu Allah itu mengutus Rasulullah supaya meninggalkan sesembahan berhala, batu, pohon. Kemudian para nabi juga tidak boleh disembah, Bu ya. Para nabi juga tidak boleh disembah. Tapi pada saat ini banyak orang soleh disembah. Kan gitu, Bu ya. Nah, para nabi juga tidak boleh disembah, tapi pada saat ini masih banyak orang nyembah manusia. Manusia nyembah manusia. Kemudian orang-orang soleh juga tidak boleh, Bu ya, tidak boleh juga menyembah pada orang-orang soleh, Bu ya. Kemudian menyembah kepada malaikat juga tidak boleh, dan yang lainnya, itu Bu ya, tidak boleh. Jadi apa namanya ibadah itu hanya khusus yaitu untuk Allah, tidak untuk selain Allah, paham tuh Bu ya? Tidak untuk selain Allah, paham tuh? Nah selesai itu Bu ya. Nah kemudian iya Bu ya menyuruh manusia supaya meninggalkan syirik. Iyanya di sini Rasulullah ya Bu ya. ini ditulis. Tulis. Nah, kemarin kan baru sampai lainnya doang kan ya. Nah baik. Iyanya di sini Rasulullah Bu ya. Ibu iya kurung Rasulullah aja Bu, takut nanti iyanya Ibu bingung siapa iyanya. Iya Rasulullah ya. Menyeru ya Rasulullah ya. Rasulullah menyeru manusia supaya meninggalkan syirik. Nah, meninggalkan syirik Bu ya. Itu kan yang tadi itu kan perbuatan syirik kan? Iya. Kemudian pada saat ini juga masih banyak kan yang seperti tadi disebutkan? Iya. Meninggalkan Syirik, perbuatan syirik Bu ya. Iya Rasulullah ya menyeru manusia supaya meninggalkan syirik atau perbuatan syirik Bu ya, perbuatan syirik Bu ya. Nah, kalau syirik itu Bu ya perbuatannya ya. Nah, kalau manusia yang berbuat namanya musyrik Bu ya. Jadi Ibu kalau maaf ya suka ada syirik lu, bukan syirik lu, musyrik Bu ya. Syirik perbuatannya Bu ya. Syirik perbuatannya, orangnya musyrik ya. Iya, orangnya musyrik Bu ya. Kalau orang yang berbuat syirik namanya musyrik Bu ya. Iya. Kalau orang-orang di sini bilang syirik itu iri tuh. iri. Iri. Beda Bu ya. Nah, kalau kita berbicara syirik di dalam agama yaitu menyekutukan Allah Bu ya. Kalau kita berbicara syirik di dalam agama, Bu ya menyekutukan Allah. Jadi Rasulullah Bu ya diutus diutus oleh Allah untuk supaya Bu ya kepada manusia supaya meninggalkan syirik atau perbuatan syirik Bu ya. Kemudian mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Udah. Apa Bu? Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Kemudian melarang berdoa kepada selain Allah. Melarang berdoa kepada selain Allah ya. Ini mah sebetulnya pelajaran untuk mamanya Ipul ya. Mamanya Ipul kerja terus nggak ngaji-ngaji. Jadi kalau kerja emang nggak ngaji Bu ya. Dia kalau nggak kerja aja dia bisa ngaji ya. Kepada selain Allah. Berdoa. Iya. Nah, iya. Melarang berdoa kepada selain Allah. Jadi berdoa itu hanya kepada Allah. Jangan tadi ke kuburan, ke batu, ke pohon. Tidak boleh Bu ya. Kemudian melarang berdoa kepada selain Allah. Kepada ya Bu. Iya. Kepada selain Allah. Dalam mendatangkan manfaat. Dulu Bu. Dalam Mendatangkan manfaat
manfaat atau menolak mudorot atau menolak mudorot ya, titik di situ ya. Ya, baik, saya jelaskan Bu ya. Udah. Ya. Jadi Bu menyeru Bu ya, Allah itu mengutus Rasulullah untuk apa? Untuk menyeru manusia supaya meninggalkan syirik. Udah tahu syirik tadi Bu ya? Udah sering dijelasin Bu ya. Masalah syirik itu sebetulnya banyak banget Bu ya. Cuman kalau disebutin satu-satu, sekecil apapun kadang-kadang perbuatan syirik gitu. Umpamanya gini Bu ya. Saya mau lewat situ, tapi nggak boleh, tapi saya harus lewat situ. Saya mengorbankan lalat aja gitu, bukunya yang paling ringan. Itu juga udah termasuk syirik karena udah berkorban walaupun dengan seekor lalat ya. Walaupun berkorban dengan seekor lalat, itu namanya sudah berkorban untuk setan, untuk persembahan gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya? Banyak banget Bu ya. Kalau yang nggak ngerti makanlah lalat ini gitu ya, tapi hukumnya ya kan? Hukumnya, iya hukumnya tetap syirik, walaupun dengan seekor lalat. Hanya uang 1.000 gitu ya. Nggak usah 1.000, yang recehan 100 rupiah. Iya, itu termasuk syirik. Tibang juga puntung rokok, itu juga udah termasuk syirik, gitu ya. Jadi perbuatannya itu Bu ya, bukan tibang. Ya, tibang puntung rokok, tibang duit 100 perak, tibang mencet klakson, tibang korban lalat, itu semuanya untuk berhala, semua untuk setan ya. Iya, untuk persembahan semuanya. Itu namanya perbuatan syirik Bu ya. Banyak sekali Bu ya. Cuman kadang-kadang kita kalau kelihatannya sepele, nggak dianggap syirik Bu ya. Nah, seperti bilang numpang-numpang aja kan kelihatannya dianggapnya sepele kan, lah tibang numpang-numpang, apa salahnya sih? Kalau nggak belajar ya Iya. Apa salahnya sih bang numpang-numpang? Di tikungan saya sering banyak orang buang bunga. Di tikungan mana? Di rumah baru. Kan itu pertigaan. Ya mau pertigaan ya. Kalau gitu sama dong cerita Mama Bu Endang dong. Bu Endang kan di sana juga katanya perapatan juga banyak yang buang. Buang apa namanya? Buang kembang. Ada yang di pertigaan, di perapatan. Kalau ke pasar itu kan nyapa kembang-kembang, kita mah gak mudeng kalau ada kembang itu. Sering kali depannya dia. Uang 5.000, 50 ya deh. Oh iya. Mas, saya sendiri itu Ilya itu. Jangan diambil lah itu barang Itu syirik Bu ya. Kalau di Mama Ditanya baru dengar, kalau di Bu Endang emang Bu Endang sering ngomong. Di Bu Endang sering ngomong katanya sekarang juga masih banyak, masih ada katanya. Suka ada bunga di situ katanya itu. Banyak orang pulang tanggal. Hei, Duit 50 itu. jangan suka ini ya, kedengeran tuh sini. nggak usah nyebut Nggak usah wilayah. nyebut wilayah. Nanti ada yang singgung, nanti dionsop. Apa dionsop? Dilabrak. Dilabrak. Iya, enggak, jangan Bu ya. Itu juga Emang masih banyak. ya, emang masih banyak. Insya Allah yang enggak cuma ibu-ibu yang ngaji di sini, insya Allah. Nah, dulu sekarang aja nggak ada di dekat saya juga. Iya. Biasanya mah dia makan kerang-kerangan gitu buang. Enggak. Ya mudah-mudahan kalau pas enggak pas itu Bu ya, nanti saya jelasin semuanya tentang kesyirikan Bu ya, tentang perbuatan syirik Bu ya. Nah, baik Bu ya. Tadi baik, melarang berdoa kepada selain Allah dalam Bu ya mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Jadi Ibu, yang mereka sembah itu tidak bisa mendatangkan manfaat, juga tidak bisa mendatangkan mudarat.
mereka kan takut mudorot kan? Iya, mereka persembahan seperti itu, buang kembang, buang rokok, buang puntung rokok, mending rokoknya puntung ya Bu ya. Puntung rokok, buang duit recehan. Kalau di depan saya mah 250, sering banget Terus kemana itu duit 50 ya? nggak tahu. Nah, ini kadang-kadang tuh Ya. suka ditutupin aja ku daun ke orang situ. Jadi orang situ udah pada tahu gitu. Oh, udah pada tahu gitu ya. Ada Enggak boleh diambil Bu ya. Jadi Ibu, setan-setan itu mereka itu sebetulnya takut mudorot kan, tapi mereka tidak mudorot bukan berarti dia yang buang-buang kembang dan selai dan sejenisnya dan yang lain-lain, bukan Bu ya. Memang kalau Allah mendatangkan manfaat ya ya akan ya dapat manfaat. Kalau Allah mendatangkan mudorot, biarin seabrek-abrek itu kembang segunung umpamanya. Kalau Allah nggak mau kasih mudorot aja. Mereka kan buang-buang seperti itu kan, mereka kan takut mudorot kan. Nah seperti yang dibilang ini kan, saya sudah sesaji karena nggak ada apa-apa katanya. Lah walaupun Ibu ya mau bikin sesaji sebanyak apapun Bu ya, kalau Allah mau kasih mudorot ya kasih mudorot aja. Buktinya tuh kata Mama Dede, katanya abis diyasinin, abis ditahlilin itu motor pagi-pagi hilang. Terus itu apa hasilnya yasin dan tahlil? Kok pagi-pagi motornya hilang yang diyasin yang ditahlilin? Ditahlilin terus disiram. Iya. Nah, buktinya iya. Paginya hilang. Ya, niatnya kan motor ditahlilin, diyasinin, dimandiin air kembang, kan maksudnya biar enggak mudorot kan. Nah, kalau hilang mudorot enggak? Ya iya. Biar diyasinin 100 kali juga dikembangin segebrek-gebrek juga kalau Allah mau. Kalau Allah ngasih mudorot ya pasti mudorot Bu ya, pasti hilang kan gitu. Dede kan udah diyasinin. Ya, kayak tadi kan ada uang itu ya. Terus kalau diambil orang tuh, ya itu tadi ya. Kenapa? Makanya terus orangnya itu nggak tahu kan kalau emang itu uang. Ya, terus tadinya. pertanyaannya apa? Udah, terus ke pertanyaan. Maksudnya ke orangnya itu loh, ke orangnya itu jadi uang itu jadi haram apa gimana itu? Ibu mau persembahan kek, mau kagak persembahan kek, kalau ngambil di jalannya itu bukan hak kita, itu haram. Apalagi persembahan. Apa itu? Ya iya. Ibu, nah iya nggak jelas kan? Ibu sekarang menemu tuh lihat uang tuh di jalan 50.000 atau 100.000. Mau persembahan kek, mau kagak persembahan kek, itu nggak boleh diambil. Ya iya. balik lagi. Iya. Ngapain? Oh ini bukan persembahan terus diambil. Ini bukan persembahan, diambil. Ya nggak boleh, haram juga. Apalagi kalau tahu itu persembahan. Ya iya. Dede mah suruh kan nama yang orang itu ambil tuh ada duit sama dia kagak. Ya udah ada. Bu, biarin kagak punya duit seperak-perak asan paribasanya Bu ya. Kalau ngelihat duit di jalanan 100.000 kah 50.000 kek, kalau bukan hak kita Bu ya, mau itu persembahan kek, mau itu enggak usah diambil, orang bukan milik kita ya tetap aja nggak boleh, haram hukumnya. Jangan mentang-mentang, jangan itu mah duit persembahan jangan diambil, ya enggak juga, biarin bukan persembahan, kalau memang bukan duit kita nggak boleh diambil. Jatuh dimasukin ke keropak. Enggak usah, biarin aja. Gini, kalau umpamanya ada uang jatuh, enggak usah diapa-apain, enggak usah dipindahin, enggak usah digeserin gitu Bu ya, antepin aja. Nah, siapa tahu orang yang kehilangan itu kan pasti kalau kata saya nyuksruk gitu ya, balik lagi nyuksruk ke tempat yang dibalik lagi udah nggak ada. Nah kalau udah nggak ada ya udah, nah kali masih ada rezeki gitu, kali jatuh bisa diambil lagi. Kalau digeser sama kita bisa tahu nggak dia, kan kita tadi nggak lewat situ, duitnya ditaruh di situ, nggak boleh, antepin aja Bu ya. Kasihan ya Bu, ntar udah balak-balik. Ya iya. Jadi Bu ya, kalau nemu uang mau persembahan kek, mau orang duit jatuh kek, jangan diambil karena bukan hak kita, hukumnya haram. Mau 50.000 kek, mau 100.000 jangan diambil.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan, Bu. Azan, Bu. Itu ya cepet ya.